Halo guys, welcome back to my channel. Selamat datang di segmen Kupas Tuntas Kripto by Hendita. Oke teman-teman, jadi kali ini gue mau update soal H-bar ya teman-teman. Dimana kalau teman-teman lihat ya, harga H-bar ini itu atau Hedera ya yang pernah gue bahas sebelumnya itu sudah naik tinggi sekali ya teman-teman. Baru saja ngepam sampai 100% ya di saat harga yang kemarin ya atau lagi harga rendah-rendahnya ya teman-teman. Nah, kita coba akan kupas tuntas apa penyebabnya dan apakah si H-bar ini masih berpotensi untuk naik dan mungkinkah koin-koin yang sejenis H-bar lainnya itu bisa naik mengikuti H-bar juga dan apa saja sih koin-koin selain H-bar yang mungkin bisa naik ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya teman-teman, H-bar atau Hedera ini adalah salah satu token yang udah pernah gua review sebelumnya yang memang termasuk ke dalam real world asset ya kategorinya. Jadi kalau kita langsung buka websitenya aja langsung muncul ya ada real world asset tokenization for real estate ya. Jadi dari sini aja kita udah tahu bahwa dia itu benar-benar berfokus pada real world asset ya dan masih banyak produk-produknya ada stablecoin, cross border, financial asset dan lain-lain. Nah, kita coba lihat juga apa sih penyebab dari si Hedera atau H-bar ini mengalami kenaikan karena ternyata kalau kita lihat di sini kan ada berita-berita yang membahas tentang Hedera di mana ternyata BlackRock Tokenized Money Market Fund on Hedera membuat si harga Hedera-nya ini bisa ngepam tinggi banget ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman. Jadi bisa dibilang ini adalah bentuk support yang luar biasa dari BlackRock kepada Hedera atau H-Bar. Jadi bukan cuma Ondo ya, ternyata Hedera juga udah mulai disupport sama BlackRock. Ya, di mana di sini Archax, Audinera, and H-Bar Foundation have enabled the first tokenization of BlackRock Money Market Fund on Hedera. Yang which is menurut gue ini adalah tanda-tanda yang sangat bagus untuk Hedera yang pastinya ini bisa berdampak jangka panjang untuk Hedera ya. Jadi buat teman-teman yang ngerasa, aduh gue ketinggalan nih karena si headernya ini udah naik sampai 100%, menurut gue sih belum ketinggalan. Jadi gue juga akan coba bahas di manakah area beli yang terbaik karena justru menurut gue ini bagusnya untuk jangka panjang ya berita ini ya. Nah, juga salah satu berita yang menurut gue penting itu adalah BlackRock aware that RWA are multi-trillion dollar opportunity ya. Jadi bisa dibilang si RWA ini kan sebenarnya ada teknologi yang benar-benar dibutuhkan di dunia ya menurut gue ya. Karena banyaknya penipuan ataupun apa ya namanya double apa ya itu namanya teman-teman. Misalnya kita punya kepemilikan tapi ada dua kepemilikan. Nah, sengketa-sengketa seperti itu ya teman-teman, di mana ternyata kita harus memiliki kripto atau blockchain untuk mengkonfirmasinya supaya konfirmasinya itu decentralized. Karena sampai sekarang misalnya kita punya tanah pun teman-teman punya tanah, kita ngerasa kita udah punya suratnya, tiba-tiba perusahaan besar udah punya suratnya juga. Bisa-bisa kita kalah di pengadilan. Jadi itulah yang membuat sistem centralized real world asset itu jadi kurang terpercaya teman-teman. Nah, makanya menurut gua teknologi ini sangat-sangat penting untuk pengembangan nanti reward aset ke depannya. Nah, kita akan coba lihat harga analisa dari Hedera ya. Jadi yang gua analisa di video sebelumnya itu area buy-nya itu adalah di area 0,1 sampai 0,9 ya, teman-teman. Kemarin gua analisanya seperti ini dan kemarin itu sempat jeblok ya sampai ke 0,06 tapi akhirnya teman-teman dalam beberapa hari kemudian harganya ternyata bisa ngepam lagi ya teman-teman dari minus sekitar 30% jadi plus 100% ya teman-teman. Jadi menurut gue ini sangat-sangat worth it. Nah, buat teman-teman congrats yang udah masuk, jadi bisa untuk dijual setengahnya ya. Kalau udah masuk 100%, jadi strategi kita adalah kalau harganya udah 2 kali lipat, kalau aset kita udah 2 kali lipat, teman-teman bisa ambil keuntungannya, bisa untuk diinvestasikan ke tempat lain ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya sudah naik seperti ini, pertanyaannya adalah bisa naik sampai berapa? Kalau saya lihat sih sebenarnya teman-teman, untuk target pertamanya ini udah tercapai ya sebenarnya karena pump yang pertama, tapi bukan berarti dia nggak bisa naik lebih tinggi lagi ya. Jadi target-target berikutnya itu ada di sini 1,6, 2 dolar di 2 dan di 2,6 ya teman-teman. Di mana targetnya ada 0,18, 0,2 dan 0,25. Yang mana memang sudah terkonfirmasi juga sama support resistance yang ada di sebelahnya.
Nih, kita lihat ya di sini ini support resistance kuat, ini juga support resistance kuat, dan ini juga adalah support resistance kuat. Jadi target pertama, kedua, dan ketiga untuk H bar adalah di 0,186, 0,2, dan 0,2584. Apakah mungkin untuk sampai ke atas lebih jauh lagi? Yes, bisa aja teman-teman. Tapi kita akan tunggu koreksi selanjutnya untuk bisa menganalisa harga kedepannya akan seperti apa. Tapi kalau gue lihat dari hasil BlackRock yang tadi ya teman-teman, dimana menurut gua si H-bar ini mungkin bisa lebih tinggi dari all time high-nya di tahun 2021. Mungkin aja bisa sampai 0,5675. Yang which is kalau misalnya kita bisa sampai ke harga itu, kenaikannya itu pastinya luar biasa ya teman-teman. Kenaikannya itu bisa sangat-sangat tinggi. Kita bisa coba lihat dengan menggunakan ada forecast ataupun ini ya teman-teman, bisa pakai si price range juga ya. Kita coba lihat price range ya. Kita coba tarik. Kalau misalnya kita beli dari kemarin nih teman-teman, itu bisa naik sampai ke 500% ya. Jadi ini menurut gua adalah salah satu koin yang potensial. Nah, kalau ditanya berarti apakah ada koin-koin lainnya nih yang bisa berpotensi seperti H-bar? Karena kalau misalnya mau beli H-bar kan udah terlambat. Nah, saran gua kalau misalnya kita mau beli H-bar, jadi jangan beli di harga tertinggi ya, beli aja di resisten sebelumnya ya. Teman-teman mungkin bisa dapat antrian ini. Ini mungkin ya, karena kembali lagi kita nggak ada yang tahu ya. Atau mungkin juga malah jadi jeblok lagi juga mungkin. Tapi kalau gue pribadi, kalau mau nambah muatan H bar itu gue akan tambah di 0,14 sampai 0,13 ya. Yang menurut gue ini cukup masuk akal. Tapi kalau misalnya mau lebih bawah lagi, saya takut kok. Ya udah, kalau mau lebih bawah lagi bisa di 0,1. Tapi kan ini lebih susah lagi ya, lebih agak sulit lagi lah kalau misalnya kita mau masuk ke 0,1 sampai 0,11. Ya, tapi bisa aja kan dia terjadi dam. Yes, bisa terjadi dam. Kalau misalnya beneran terjadi dam ya gue pasti akan beli lagi di 0,1 ya. Karena ini adalah harga terbaik untuk beli ya. Sampai sekarang gue ngerasa ini adalah harga terbaik untuk beli ya teman-teman. Oke, kalau dia kembali lagi ke tempat semula. Kalau enggak ya gue paling ngambil di 0,13 dan 0,14. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan sekarang kita akan bahas juga untuk koin-koin lainnya yang mungkin akan berpotensi seperti H-bar. Seperti yang tadi kita lihat berita-beritanya ini kan BlackRock itu bilang bahwa RWA itu adalah salah satu market yang potensial. Nah, sebenarnya kita bisa cari koin RWA itu di sini ya, teman-teman, di kategoris, di coin market cap, terus kita coba cari ini real world asset, tulis aja ya. Agak nge-like ya. Nah, reward asset, di mana di reward asset ini sebenarnya ada banyak, ada AVAX, Chainlink, ICP, Fed, Maker, dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat ICP dan Link itu udah naik sekitar 18% sama 13% ya. Which is ini berarti udah cukup baik. Walaupun memang tidak sebesar H-bar ya. Nah, terus di sini ada Ondo juga. Nah, kalau Ondo sendiri, gue pribadi sebenarnya udah bilang beli di 0,4. Jadi sebenarnya udah 2 kali lipat. Jadi kalau ditanya apakah masih layak untuk beli Ondo untuk jangka panjang iya, tapi mungkin untuk berharap ngepam lagi kayaknya agak susah ya. Terus ada SNX, ada XDC, ada RBN, ada Mantra ya, teman-teman bisa pilih aja. Tapi kalau gue sendiri udah bahas beberapa ya, ada XDC, ada SNX juga udah pernah gue bahas, Synthetix ya, Ondo. Terus kemungkinan gue akan coba cari-cari lagi yang berpotensi untuk naik ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja sih yang bisa gua bahas sekarang. Nanti gua akan bahas lagi untuk koin-koin lainnya lebih mendalam. Jadi kalau sekarang itu paling gue cuma bisa bahas list-listnya seperti ini ya. Yang menurut gue juga bagus ini ICP ya, Internet Komputer yang belum gua bahas di video ya. Jadi ini masih hanya dalam riset gua. Nanti gua janji gua akan bahas di next video ya. Mungkin itu aja teman-teman untuk pembahasan H-bar atau Hedera dan juga untuk pembahasan reward asset token ya. Semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman, tapi balik lagi ini bukanlah saran investasi, teman-teman harus melakukan riset terlebih dahulu sendiri. Dan satu lagi teman-teman, untuk teman-teman jangan lupa untuk join Crypto Hack di sini, komunitas di mana gua akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman langsung dan pastinya bisa lebih cepat ya kalau teman-teman join di sini dibandingkan di YouTube. Kalau gue jawab komen kan gue harus tunggu momen gue jawab komen dulu. Nah, sedangkan di grup ini bisa lebih cepat. Ada grup Discord ya, ada juga grup ini ya teman-teman, ada juga Telegram, di mana di grup Discord ini di sini lebih rapi ya, di mana di sini gue melakukan analisa altcoin, share berita, video update. Teman-teman tinggal lihat aja, lebih enak lah. Juga bisa ngobrol koin, ngobrol airdrop dan semuanya ya teman-teman. Oke, itu aja sih teman-teman yang bisa gue sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.